dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Ya. Apabila salah satu yang belum terlaporkan, otomatis nanti ini pun menjadi kendala oleh kita semua. Nanti akan dibedah dengan teknisnya oleh Pak Age. Kami harapkan pada kesempatan dalam ini ya, saya harap Bapak dan Ibu sekalian silakan ketika nanti ada permasalahan pasti yang kendalanya di Bapak dan Ibu sekalian, mumpung kita berkumpul di sini, silakan untuk ditanyakan seluas-luasnya. Ketika nanti kita sudah di lapangan atau di desa masing-masing, saya harap semua sudah mampu untuk menerapkan aplikasi Studes Online ini. Ya, nanti bisa dilaporkan ke Pak Bu bahwa mekanisme adalah seperti ini. Dan ini harus dipegang oleh rekan-rekan bendahara, Pulis dan juga Pak Bu. Ke depan kita akan berkoordinasi dengan rekan-rekan dari BJB, Pak. Ya, Insya Allah pengelolaan keuangan ini dengan begitu mudahnya. Nanti bagaimana caranya kita untuk langsung mentransferkan misalkan kebutuhan untuk siltap dan sebagainya, nanti tinggal mudah sekali, tinggal satu klik ya, seperti itu. Jadi rekan-rekan sudah bisa mempergunakan aplikasi Studes Online ini dengan dipadupadankan dengan IBC yang sekarang sudah ada. Karena nanti dengan adanya aplikasi online ini kita tidak perlu repot. Ya, saya terutama di bidang pemerintahan desa ini tidak akan perlu repot, harus mengkeprak-keprak kepada ibu sekalian. Kita tinggal masuk aplikasi, kita bisa melihat mana sih yang sudah, mana yang belum. Jadi makanya hari ini silakan dipergunakan, manfaatkan waktunya sebaik mungkin buat Bapak Ibu sekalian untuk bisa minimal menginput data. Dengan adanya aplikasi online ini keuntungannya adalah seperti itu. Kita bisa melihat desa mana yang belum, desa mana yang sudah. Bayangkan 31 Desember ini harus sudah diposting ya. Kalau sudah beres, telepon kecamatannya jam berapapun, tanggal 31 harus sudah diposting oleh kadin kecamatan. Nanti dibantu oleh kecamatan dan juga pendamping desa maupun pendamping desa harus membantu tersusunnya APBDes di masing-masing desa Bapak dan Ibu sekalian. Biar nanti lebih detail akan disampaikan oleh rekan saya dari TKL. Itu sampai pernah ada naro ininya Pak, rekeningnya tuh, kode rekeningnya tuh salah naro gitu Pak. Nah untuk nanti kalau online ya Pak, namanya human error kan ada aja ya Pak. Nah itu bagaimana? Apakah kami tetap harus menghubungi Age ataukah mungkin nanti diarahkan kemana gitu Pak, supaya kami juga cepat memperbaikinya. Terima kasih. Nah di APBD sebelum ini kita kan menginput sesuai dengan kebutuhan kita apa yang ada di desa. Sementara regulasinya belum ada, seperti yang tadi dikatakan Ibu Nia, ada satu kode rekening yang salah, itu salah satunya. Harusnya misalnya A, dia namanya B. Terus ada lagi kegiatan, umpamanya kegiatan ini kita udah satu-satukan nih di APBD 10, ternyata regulasinya salah Pak, bukan di situ. Nah pertanyaannya, cara perbaikan itu seperti apa? Sedangkan sekarang kan sudah di online, artinya kan si APBD itu kan si Studes terkunci. Nah seperti itu Pak, mohon penjelasannya, nanti saya akan bertanya lagi setelah dijelaskan. Saya ini bisa melakukan perubahan dengan perkades. Ya, perkades itu bisa dilakukan beberapa kali, mangga, silakan. Oke. Pun demikian dengan APBD yang 1 tahun, karena kan sekarang lagi COVID nih, rekan-rekan bisa melakukan beberapa kali perubahan. Tapi dengan catatan harus dilaporkan kepada BPD, itu dilakukan secara musyawarah setelah hasil musyawarah. Itu Pak, ya. Desa ini jadi jangan khawatir ketika nanti ini ada masukan, ada Permendagri baru, Permendes baru, ataupun mungkin ada intervensi dari rekan-rekan pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten. Ini rekan-rekan bisa melakukannya dengan melakukan perubahan perkades. Apa yang diberikan oleh DPRD porsi kepada kami para pendamping desa, karena itu bagian dari tugas kami untuk mengawal penganggaran yang akuntabel, penganggaran yang sesuai dengan regulasi. Apakah penganggaran desa perencanaannya itu sudah sesuai tidak? Kalau kami punya kewenangan juga untuk mengecek itu, atau seperti apalah regulasi atau pengaturannya dari DPRD, sehingga pendamping punya kekuatan juga untuk mengontrol. Karena kejadiannya Pak, ketika diverifikasi oke ACC saja, begitu dicek oleh kita, loh ini banyak
ini nggak sesuai, ini begini. Jadi akibat petugas posting ya hanya tugasnya hanya posting saja tanpa mengecek isinya. Dengan APBDes ini ya, tidak hanya kecamatan, tapi kan tugasnya juga ada rekan-rekan pendamping kepada ibu guru ya. Jadi pendampingnya adalah mendampingi. Oke, ketika nanti dari rekan-rekan ini ada hal-hal yang kurang dipahami terkait dengan penganggaran maupun peruntukan-peruntukan yang terutama terkait dengan bagaimana untuk pembangunan maupun pemberdayaan yang ada dikelola dalam anggaran tersebut. Ini sebaiknya rekan-rekan pendamping juga harus bisa memahami, Pak. Ya, jadi rekan-rekan perangkat desa, kepala desa, silakan ya terkait dengan penganggaran yang adalah APBDes. Ketika ada hal-hal yang memang kurang dipahami untuk apa saja kegiatan-kegiatannya ataupun penganggaran dalam APBDes ini, silakan nanti bisa dibantu dari rekan-rekan pendamping. Itu adalah tujuan daripada pendamping desa itu sebetulnya, Pak. Ya, di dalam Permendes kan sudah jelas pendampingan pendamping ini harus dilibatkan ketika kita melakukan suatu kegiatan di dalam penyambutan desa. Nanti bisa dibantu oleh rekan-rekan dari kecamatan. Print-out-nya itu juga yang saya gambaran kasar begini, Pak, bagaimana saya akan melakukan pencairan keuangan. Nah, pada saat pencairan keuangan itu pagi hari Bapak Ibu harus memprint out SPP 1, SPP 2, SPTP, kwitansi sampai ke bilik pajak. Permasalahannya kalau pagi hari itu kita tidak print out, nah tanggal 7 misalkan untuk silta, nah pada saat itu kita lupa print out. Sekarang sudah tanggal 11. Nah, kita mau memunculkan administrasi dengan pencairan SPP-nya di tanggal 7 sudah tidak bisa. Itu. Seizin Pak Kepala Dinas dan juga telepon Pak Kadis minta bantuan Pak Kabir dengan Pak Agil atas waktunya dan kesempatan serta bisa hadir dalam kesempatan ini. Saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman ilmu ya, sehingga Kecamatan Jati 7 dari sisi perencanaan tahun depan 2022, kemudian pelaksanaan APBDes-nya menyertai persiapan kabupaten untuk RKP responden dan APBDes tidak tertinggal. Maksud seperti itu Pak Kabit. Laksanakan dalam kesempatan ini bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan. Kita mendapatkan akhir dari kegiatan ini berupa output, yakni selesainya RKPDes online dengan RKPDes online dan APBDes. Meskipun pada akhirnya finishingnya nanti akan dilaksanakan oleh para sekdes setelah para kepala desa yang memberikan masukan, input dan bahan apa saja yang akan masuk pada kegiatan tahun 2022.